Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah menelantarkanmu. Inilah azabnya. Jadi mantan menelantarkan kita ya. Itu bisa terjadi misal sebelum terjadi pernikahan. Mantan sudah berjanji untuk menikah dengan kita. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, dia pergi begitu saja. Melupakan semua janjinya. Sementara kita sudah terlanjur, ya, bilang ke orang tua, bilang ke saudara-saudara, bilang ke tetangga-tetangga, orang tua juga sudah cerita-cerita kepada saudara-saudara yang senior-senior, ya, Pak D, Bude, Pak Le, Bule, ya, dan seterusnya, bisa dibayangkan ya, betapa malunya orang tua, betapa berat beban yang harus mereka rasakan. Kita pun demikian, ya, kita merasa tidak cuma malu, kecewa, bingung, dan seterusnya. Nah, itu namanya mantan menelantarkan kita. Menelantarkan ini juga bisa terjadi di dalam pernikahan. Misal ya, seorang suami mengkhianati istrinya, menelantarkan anak-anaknya, tidak pernah menafkahi mereka lagi, mengabaikan mereka, tidak memberikan kasih sayang, dan seterusnya. Nah, itu namanya menelantarkan, itu suami yang zalim. Apakah hanya suami? Tidak juga, istri juga ada yang seperti itu. Ya, tergoda, terpesona dengan kehadiran laki-laki yang begitu rupawan, kaya raya, dan seterusnya. Kemudian minggat bersama laki-laki itu. Ya, setelah itu dia menelantarkan suaminya. Si suami ini sudahlah harus bekerja, ngopeni anak-anak yang masih kecil-kecil, ya. Pokoknya luar biasa berantakan jadi hidupnya. Nah, itu juga namanya menelantarkan. Termasuk tergoda dengan orang ketiga, suami ataupun istri, kemudian memaksakan untuk terjadinya perceraian, kemudian anak-anak yang ada di dalam rumah tangga itu tidak pernah dia nafkahi, dia telantarkan. Nah, itu adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat, ya. Nah, sekarang apa azab untuk orang yang menelantarkan seperti ini? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu akhu muslimi, la yaslimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, jadi misalnya ada seorang suami ini, kemudian istrinya mengkhianatinya. Ya. Padahal ketika istrinya ini sedang susah-susahnya, baru
pendidikan, membangun karirnya, suaminya inilah yang jungkir balik, membantu biaya pendidikannya, kemudian ngantar jemput ke sana kemari, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah si istri ini sukses, maka dia mencampakkan suaminya dengan argumentasi orang tuanya tidak merestui. Ya. Jadi mereka nikah siri. Setelah dia sukses, dia pergi begitu saja dan dia bilang orang tuanya tidak merestui jika mereka lanjut, ya. Nah, kemudian si suami ini ya, dia memiliki sebuah kebutuhan gitu ya. Yang sebenarnya kebutuhan itu adalah skill, kemampuan yang dimiliki oleh istrinya yang ilmu itu dia dapatkan juga dengan jungkir baliknya si suami tadi. Ya, suaminya itu sampai kemudian curhat di media sosial, ya. Tetapi si istrinya ini tetap mengabaikan kan karena sudah punya pengganti. Sama sekali tidak menunjukkan perhatiannya dan seterusnya. Padahal dia sibuk tuh dengan skillnya, dengan kemampuannya membantu orang lain yang tidak punya jasa apapun di dalam kehidupan dia, dengan harapan ini akan menjadi pahala untuk dia dan seterusnya dan seterusnya. Tapi seseorang yang sudah sangat berjasa untuk hidupnya, dia telantarkan dan dia abaikan, maka dosa dia sangat besar. Ya, begitu juga sebaliknya, seorang suami, ya ketika dia sedang pendidikan, istrinya jungkir balik untuk membantu mensupport biaya, ya, jualan nasi uduk, jualan macam-macam, ya, untuk meringankan biaya pendidikan suaminya. Begitu sudah beres pendidikan, dapat pekerjaan yang bagus, gajinya besar, dia campakkan istrinya begitu saja, ya. Dan sama sekali istrinya ini tidak pernah lagi dia ingat, tidak pernah lagi dia berikan nafkah, bahkan mungkin di rumah tangga itu juga ada anak-anak, ya. Anak-anak tadi ya yang membiayai, yang jungkir balik cuman istrinya sendiri, sementara bapaknya anak-anak ini happy-happy, senang-senang dengan wanita yang lain, dia menelantarkan istri dan anak-anaknya, maka dosanya juga amat sangat besar, ya. Nah, jadi sebenarnya ketika mantan menelantarkan kita, artinya itu kezolimannya itu double-double tuh. Ya. Ketika mantan mengkhianati kita, itu sudah zolim tuh. Ditambah lagi setelah itu dia menelantarkan, itu kezolimannya sudah double. Karena ada kan misal suami istri, suaminya selingkuh, ya, tetapi dia masih ingatlah untuk menafkahi anak-anaknya, bayar SPP sekolah, kuliah, dan seterusnya. Artinya kezolimannya satu, mengkhianati. Tapi sudahlah menzolimi dengan mengkhianati, ditambah lagi menelantarkan, kezolimannya dua. Artinya, orang yang terzolimi ini, kekuatan doanya juga akan jadi double tuh. Nah, dia berdoa apa saja akan terjadi itu kepada suami ataupun istri yang sudah mengkhianati dan menelantarkannya. Jika dia berdoa agar suami atau istrinya itu sadar, ya, suami atau istrinya itu dicampakkan oleh selingkuhannya dan kemudian kembali kepada dia, setia selamanya dan seterusnya, insya Allah itu akan terjadi. Apalagi ini kan doa yang termasuk doa yang baik, ya, agar suami ataupun istri sadar kembali kepada keluarganya, tidak lagi menelantarkan keluarganya. Itu adalah doa yang baik dan insya Allah itu akan terjadi. Karena doa orang yang terzolimi
itu adalah doa yang mustajab karena mereka begitu dekat dengan Allah. Apalagi kezoliman yang mereka terima tadi harus double-double. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.